Berita Sumsel 24 jam hari ini. Memulai Lomba Sang Juara 2021 Paekomuseum di barisan paling depan Tiara Ramadhani, siswi SMK Negeri 6 Palembang dengan penuh percaya diri menjawab semua soal benar dan salah yang diberikan. Ia akhirnya berhasil meraih tiket Grand Final sebagai juara pertama. Berhasil meraih tiket ke Grand Final tak pernah disangka-sangka oleh Tiara. Namun demikian, sejumlah soal yang diberikan memang sudah dipelajarinya di sekolah. Lomba Sang Juara 2021 Paekomuseum di Museum Negeri Sumatera Selatan memasuki hari ke-6. 3 sekolah yang ikut serta SMA Negeri 15 Palembang, SMK Negeri 6 Palembang, dan SMA Negeri 3 Palembang. Keseruan dan kealotan langsung terjadi di sesi pertama saat siswa SMA Negeri 15 Palembang bertanding. Sebanyak 30 peserta menunjukkan kegigihan agar tidak lekas tersisih, alhasil butuh soal tambahan untuk menentukan tiket Grand Final. Aturan permainan ternyata masih belum dipahami dengan baik oleh peserta. Beberapa kali pembawa acara harus memperingatkan peserta agar tidak mengubah jawabannya. Apabila sudah mengangkat jawaban, maka tidak boleh diubah. Enggak nangkep ya Pak. Dan alhamdulillah yang soal-soal tadi juga belajar di sekolahan, jadi lumayan inget-inget. Oh, tadi tuh susah tak jawab itu pertanyaan yang dikasihkan oleh? Tidak terlalu Pak, ada yang belajar dari sekolahan juga jadi inget, dijelasin dari guru. Oh, ini pertama kali nggak ikut lomba Sang Juara? Iya, pertama kali. Gugup berapa tadi? Terasa gugup? Tidak Pak, malah semangat. Oh, semangat ya? Iya Pak. Ya, bagaimana persiapan waktu untuk ngadapin lomba? Terus belajar tuh Pak. Setiap balik sekolah belajar. Apa yang dipelajari? Iya, baca-baca buku Pak. Buku-buku sejarah itu ya? Iya Pak, yang pelajaran-pelajaran sekolah. Ke Grand Final tanggal 7 Desember nanti itu persiapannya seperti apa? Harus lebih semangat lagi untuk belajar Pak. Reporter dan juru kamera, tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Pemirsa, keseruan mewarnai lomba memancing Gembira Sume Group di kolam pemancingan Jati Jajar Talang Jambi Palembang. Mulai dari karyawan hingga pimpinan Sume Group ikut serta dalam lomba tersebut. Riuh sorak dan tepuk tangan berulang kali terdengar saat ada peserta lomba mancing yang digelar oleh Sumatra Express Group menarik joran pancingnya dan berhasil menangkap ikan. Karyawan dan jajaran pimpinan Sumatra Express Group yang ikut berlomba pun kian semangat dan tampak tak kenal putus asa untuk memancing ikan dalam kolam. Ya, lomba memancing Gembira Sume Group yang digelar di kolam pemancingan Jati Jajar Talang Jambi Palembang itu merupakan event mancing yang kesekian kalinya digelar oleh Sumatra Express Group untuk mempererat tali silaturahmi dan keakraban sesama karyawan dan pimpinan. Suasana kian meriah dengan hadirnya sejumlah hadiah menarik bagi para pemenang. Hendra Agustian, Ketua Panitia Lomba Memancing Gembira Sume Group mengatakan, ada sekitar 60 orang yang mengikuti kegiatan ini, mulai dari karyawan hingga pimpinan Sume Group, yakni dari Sumek, Palembang Express, Palpos, Radar Palembang, Paltipi, dan lainnya. Hendra berharap lomba mancing gembira tersebut dapat membuat para karyawan dan pimpinan Sume Group melepas sebentar kepenatan setelah selama ini disibukkan dengan rangkaian kerja yang padat dan menyita waktu serta tenaga, sehingga setelahnya bisa kembali bekerja dengan tubuh dan pikiran yang segar. Kita dalam menggelar mancing bersama grup ini untuk mempererat silaturahmi dengan sesama grup dalam rangka mancing gembira karyawan Sumatra Express dengan teman-teman. Di sini bisa dilihat ada sekitar 60 peserta yang hadir untuk mengikuti lomba keseruan ini. Ya, dihadiri semua karyawan grup, utamanya Sumatra Express, Palembang Express, dan Palembang Post, dan juga ada Radar Palembang. Reporter dan juru kamera, Kurniawan, palpres.com.
Ribuan prajurit TNI Angkatan Darat mengikuti latihan antar kecabangan Brigadir Infanteri Rider Kostrad di Puslatpur Martapura. Dalam latihan ini menampilkan alutsista canggih yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Sejumlah helikopter terlihat begitu tangguh membelah langit di kawasan pusat latihan tempur Angkatan Darat di Martapura, Oku Timur. Sesekali helikopter ini meluncur meriam ke darat. Latihan antar kecabangan Brigadir Infanteri Rider 13 Infanteri 1 Kostrad ini langsung disaksikan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Bakti Agus Fajari bersama Komandan Kodiklat Letjen TNI AM Putranto. Ada beberapa alutsista canggih ditampilkan dalam latihan ini, mulai dari helikopter jenis Apache, helikopter Helibel 212, meriam, roket Astros, tank Leopard, hingga amfibios Sponton. Wakasat Letjen TNI Bakti Agus Fajari mengatakan latihan ini menerjunkan 4.200 personil dan sudah berjalan selama 14 hari. Pihaknya mengatakan perkembangan teknologi dalam dunia militer berkembang sangat pesat. Oleh sebab itulah pihaknya merespon itu dengan menyuplai barang yang sudah terkoneksi dengan GPS, sehingga langsung mengarahkan ke lokasi yang sudah ditentukan secara otomatis. Setelah latihan ini pihaknya juga melaksanakan latihan dengan melibatkan sejumlah negara seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea, dan Australia. Sekaligus multi negara, ya, tidak hanya dengan satu negara, tapi beberapa negara juga sudah ingin terlibat di dalam latihan bersama dengan kita. Ada Amerika, ada Inggris, Jepang, Korea, Australia. Mereka melihat perkembangan kita dan mereka tertarik untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya militer mereka. Reporter Resti, juru kamera Armanjaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Akhirnya pihak Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait dugaan pelecehan seksual yang terjadi di internal kampus yang ternama di Sumatera Selatan. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Iwan Setiabudi mengatakan pihaknya akan mendalami dugaan kasus tersebut. Setelah sempat terkesan bungkam atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosennya terhadap mahasiswi, akhirnya pihak Rektorat Universitas Sriwijaya buka suara. Dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan oknum dosen ini diungkap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bahkan dalam pernyataan terbarunya, BMKM Unsri melansir ada 2 korban baru terkait dugaan kasus tersebut. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unsri Iwan Setiabudi mengatakan pihaknya akan mendalami dugaan kasus tersebut dengan memverifikasi kebenaran kabar yang beredar di media sosial lantaran dia menilai kabar tersebut tidak begitu jelas. Soal pernyataan BMKM Unsri yang mengakui kebenaran bahwa korban pelecehan seksual yang curhatannya viral di media sosial adalah mahasiswa Unsri dan kini ada 2 penambahan korban lainnya. Iwan menilai hal itu dilakukan oleh oknum dan kasusnya pun baru sebatas dugaan. Kalau benar adanya dikatakan Iwan, maka pihaknya akan menerapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku terkait surat yang dilayangkan pihak BMKM Unsri beberapa waktu lalu. Diakuinya surat tersebut telah diterima dan tengah dipelajari. Terkait dengan kalau tidak salah di media sosial itu disebutkan dugaan lah ya, dugaan. Artinya kata dugaan ini belum tentu kebenarannya. Ya. Jadi saya di sini sebagai salah satu pimpinan di Unsri merespon itu ya, untuk mendalami kebenaran informasi itu. Ya. Seperti itu. Tentu itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut, ya, kita tidak boleh tergesa-gesa, begitu ya, karena ini berkaitan dengan nama baik seseorang, ya, juga berkaitan dengan informasi itu, tentunya kami akan sejauh ini akan mendalami informasi itu supaya semuanya menjadi jelas. Terpisah Presiden Mahasiswa BMKM Unsri, Dwiki San mengaku dalam waktu dekat kembali akan melayangkan surat kepada pihak rektorat yang isinya memberikan deadline kepada pihak kampus untuk mengungkap kasus ini. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.